daerah yang memiliki aroma sangat harum seperti kasturi. Rasulullah SAW pun bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, aroma harum apakah ini?" Malaikat Jibril menjawab, "Ini adalah harum masyitah, tukang sisir putri Firaun." Rasulullah SAW kembali bertanya, "Apa gerangan kelebihan masyitah?" Mendengar pertanyaan dari Rasulullah, malaikat Jibril pun menceritakan kisah masyitah kepada Rasulullah SAW yang akan kami ilustrasikan lewat drama ini. Pada ribuan abad silam, Mesir merupakan saksi bisu dari sejarah kehidupan seorang wanita solihah yang hatinya dipenuhi dengan takwa serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada zaman itu, Mesir dipimpin oleh seorang raja yang sangat congkak, kejam, dan raja tersebut juga mengaku dirinya adalah Tuhan, yakni Raja Firaun. Ia memerintahkan semua masyarakat Mesir untuk menyembah dan mengagungkan dirinya. Raja Firaun sangat amat kejam. Masyarakat yang beriman sangat takut memperlihatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada saat itu, jika ada orang yang bertamuan tidak menyembah Raja Firaun, sang raja tidak akan segan-segan untuk mengakhiri hidup orang tersebut dengan cara yang sangat keji dan tidak wajar. Salah satu orang yang menyembunyikan keimanannya adalah tukang sisir putri Raja Firaun, yaitu Siti Masyidah dan keluarganya. Siti Masyidah dan keluarganya adalah pelayan yang sangat setia bekerja di istana Raja Firaun. Pada saat Nabi Musa alaihissalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala di tanah Mesir, Siti Masyidah dan keluarganya mengimani ajaran tersebut. Namun, keimanan mereka tidak diketahui oleh orang-orang di sekitar mereka, termasuk keluarga istana dan sang raja. Sampailah suatu hari Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji keimanan Siti Masyidah beserta keluarganya. Ketika itu, Siti Masyidah sedang menyisirkan rambut putri Raja Firaun. Tiba-tiba saja sisir yang Siti Masyidah gunakan terjatuh dan membuat Siti Masyidah kaget hingga tanpa sadar meninggikan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah Allah itu, wahai Siti Masyidah? Apakah Allah itu? Mengapa kau tidak juga menjawab pertanyaanku? Apakah kau menyembah Tuhan selain ayahku? Allah adalah Tuhanku, Tuhan ayahmu, dan Tuhan seluruh alam. Putri Raja Firaun yang mendengar jawaban Siti Masyidah segera beranjak menemui sang ayah dan mengatakan semua yang telah terjadi. Di sisi lain, Siti Masyidah bergegas memberi kabar kepada keluarganya untuk mempersiapkan diri menerima hukuman dari Raja Firaun. Wahai suami dan anak-anakku, aku memberi kabar bahwa Raja Firaun kemungkinan akan menghukum kita semua nanti. Atas segala apa istriku, Raja Firaun akan menghukum kita. Mengapa wahai ibu, kita akan dihukum oleh Raja Firaun? Bahwa tadi ketika aku menyisir rambutnya, secara tidak sengaja sisir tersebut terjatuh, dan tanpa sadar aku mengucapkan lafaz Allah. Dan seketika itu pun anak Firaun melontarkan pertanyaan kepadaku terkait hal tersebut dan beranjak melapor kepada Raja Firaun. Dan di keadaan yang sama, anak dari Raja Firaun mengadukan kejadian tadi kepada sang ayah. Alam wahai ayah, izinkan aku memberikan kabar kepadamu bahwa tadi ketika Siti Masyidah menyisir rambutku dengan tidak sengaja, sisir tersebut terjatuh dan dia mengucapkan nafas Allah yang ia akui sebagai Tuhannya. Bisa-bisanya dia mengkhianatiku. Ia segera memanggil Siti Masyidah untuk menghadapnya dan tanpa ragu Siti Masyidah pergi menemui panggilan Raja Firaun. Apa kau menyembah hal lain selain aku? Betul wahai Raja, saya menyembah Allah, Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan seluruh alam ini. Mendengar jawaban tersebut,
tersebut, Raja Firaun semakin murka. Ia segera memerintahkan para pengawalnya untuk mengikat Siti Masyidah dengan sangat kuat. Namun keimanan Siti Masyidah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah mudah untuk diruntuhkan. Raja Firaun sudah berada di puncak kemarahannya. Ia memerintahkan tangannya yang bernama Haman untuk menghukum mati Siti Masyidah beserta seluruh keluarganya. Haman memerintahkan kepada para pengawal untuk menyiapkan sebuah belanga besar berisi air yang di bawahnya terdapat api yang berkobar. Ia bermaksud untuk menghukum Siti Masyidah dan keluarganya dengan cara membuat mereka masuk ke dalam belanga tersebut. Betapa beraninya perempuan tersebut membangkang kepadaku. Aku raja penguasa alam ini, sekaligus Tuhan bagi kalian semua. Wahai Haman, eksekusi mereka. Galak banget. Hari itu pun tiba, semua rakyat Mesir dikumpulkan untuk menyaksikan hukuman keji Raja Firaun kepada siapapun yang menyembah bukan kepada dirinya. Siti Masyidah beserta suami dan 4 orang anaknya, termasuk seorang bayi yang digandungnya telah berada di sana. Mereka sangat siap menerima hukuman kejam dari Raja Firaun. Belanga besar yang disiapkan Haman dan pengawal Raja Firaun sudah siap melahap Siti Masyidah, suami dan anak-anaknya. Sebelum hukuman keji tersebut dilakukan, Haman sempat bertanya sekali lagi kepada mereka. Wahai kalian sekalian, dengan adanya belanga besar di hadapan kalian yang berisi air panas ini berkobar untuk menghukum kalian, apakah kalian masih akan tetap mengimani Tuhan kalian tersebut? Padahal di hadapan kita semua ini telah duduk di singgasananya seorang raja penguasa alam itu. Kita semua akan tetap mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita, Tuhan Firaun, Tuhan penguasa alam semesta ini. Kami akan terus beriman kepada Allah walaupun harus terjun ke dalam belanga. Mendengar jawaban mereka, Haman membulatkan keputusannya untuk memasukkan Siti Masyidah beserta suami dan anaknya ke dalam belanga yang sudah disiapkan. Suami Siti Masyidah yang pertama kali terjun ke dalam belanga tersebut. Haman tertawa terbahak-bahak melihat hukuman tersebut sambil terus menghina orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam bojok, eksekusi mereka. Suami Siti Masyidah. La ilaha illallah. Sekarang adalah giliran anaknya. Dia dipaksa masuk ke dalam belanga besar tersebut. Semua peristiwa itu dilakukan tepat di depan mata Siti Masyidah. Sekarang tersisa Siti Masyidah dan bayi yang berada di dalam gendongannya. Ia mendekat bayinya dengan erat dan berjalan perlahan mendekati belanga tersebut. Ketika sudah mendekati belanga, setan membisikkan keraguan dalam hati Siti Masyidah. Ia menatap bayi yang berada di gendongannya. Seketika kesedihan dan keraguan menghantui hati serta pikiran Siti Masyidah. Siti Masyidah menghentikan langkahnya dan terus mengamati wajah anaknya dengan kesedihan yang mendalam. Haman yang melihat merasa gembira karena ia berpikir bahwa Siti Masyidah akan mencabut perkataannya dan kembali mengimani Raja Firaun. Namun pikirannya yang sungguh salah. Tidak ada hukuman apapun yang dapat meruntuhkan keimanan Siti Masyidah. Lalu dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bayi yang dalam gendongan Siti Masyidah berbicara. Wahai ibuku, jangan takut. Sesungguhnya surga menanti kita. Mendengar ucapan bayinya, keraguan Siti Masyidah pun porak-poranda. Ia mencium anaknya dan langsung masuk ke dalam belanga berisi. Siti Masyidah beserta suami dan anak-anaknya sangat teguh keimanannya, karena pada akhir hidupnya mereka masih berpegang teguh pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Kisah Siti Masyidah dan keluarganya yang sangat memegang teguh keimanan serta ketakwaan mereka sangatlah amat termasyhur. Karena di dalam kisah tersebut terdapat salah satu kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni anak Siti Masyidah yang masih bayi dapat berbicara atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bayi tersebut menguatkan keberanian serta kegargaan sang ibu. Ibnu Abbas berkata bahwa ada 4 bayi yang dapat berbicara, yakni Isa bin Maryam alaihissalam, bayi di dalam kisah Sahih Juraij si ahli ibadah, bayi yang menjadi saksi Nabi Yusuf alaihissalam, dan anak Siti Masyidah tukang sisir keluarga Firaun. Allah
Allahu